Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Di kesempatan kali ini, Berkah Mas Tran Channel ingin membahas tentang burung beranjangan bahan, teman-teman. Bahan yang dimaksud adalah burung yang memang dibeli dari mudah hutan atau memang dibeli dari ombyokan ya, teman-teman. Jadi bukan untuk burung yang rawatan lama gitu. Kalau misalkan burung sudah rawatan lama kan kita sebagai perawat burung itu tinggal melanjutkan hasil rawatan yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita khusus membahas untuk burung beranjangan yang memang mudah hutan atau kita beli dari ombyokan. Biar nggak gagal paham dan ngerti apa yang coba saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya, simak terus videonya, jangan di skip-skip ya teman-teman. Oke, beranjangan bahan. Perlu digarisbawahi teman-teman bahwa burung beranjangan itu memiliki sifat burung koloni, teman-teman. Koloni itu adalah burung yang sebenarnya itu berbarengan, teman-teman. Jadi dia berkumpul, teman-teman. Tapi bisa gak untuk dirawat sendirian? Tetap bisa, nggak ada yang nggak bisa. Cuma memang butuh ekstra lah perawatannya gitu. Ekstra dalam arti kesabaran ya teman-teman, karena memang tujuannya koloni itu kalau dia bareng-bareng dia bisa stabil birahinya gitu. Jadi kepancing juga, misalkan temennya bunyi, dia juga bakal ikut bunyi gitu teman-teman. Nah, di video kali ini saya membahas lebih ke jika memang di rumah itu punya burung beranjangan hanya satu teman-teman. Karena saya pribadi pun di rumah hanya punya satu beranjangan. Yang saya sudah rawat kurang lebih hampir jalan 2 bulan. Dan itu pun alhamdulillah sekarang sudah mulai ngeriwi kasar, terus udah mulai ngeplong-ngeplong sesekali gitu teman-teman. Dari hasil rawatan yang ingin saya jelaskan ini teman-teman. Jadi gini, untuk burung beranjangan teman-teman, ini adalah burung yang memang kuat panas. Di poin pertama adalah burung beranjangan yang dibeli dari bahan ini teman-teman, dari burung ombyokan ini. Kalau ingin kita rawat secara satuan, secara satu aja gitu di rumah tanpa di koloni, ada baiknya kita jinakan dulu teman-teman. Kenapa kita jinakan? Agar dia bisa tetap bunyi di saat ada orang, di saat ada keramaian gitu. Jadi burung nggak kagetan dan nggak giras kalau ngelihat sesuatu teman-teman. Jadi poin pertamanya itu penjinakan. Penjinakannya gimana? Penjinakannya itu mandikan setiap hari teman-teman. Mandikan setiap hari sampai benar-benar dia merasa tenang di saat memang ada orang yang lalu lalang. Itu nanti bakal kelihatan banget. Jadi poin pertamanya penjinakan, yaitu dimandikan. Setelah dimandikan, jemur selama 1-2 jam. Melakukan penjinakan ini tentu akan berbeda-beda teman-teman. Efeknya ke burung teman-teman sekalian gitu. Jadi ada yang mungkin baru 1 minggu, oh ternyata burungnya sudah jinak. Ada yang 2 minggu, burungnya sudah jinak. Ada yang pernah saya juga temukan, burung baru 5 hari saya mandikan, alhamdulillah sudah jinak dan tidak gerabakan teman-teman. Jadi poin penjinakan ini monggo disabarkan agar burungnya benar-benar bisa tenang sebelum kita ke proses selanjutnya. Jadi poin pertama yang paling penting kalau kita beli burung ombyokan, penjinakannya dulu teman-teman. Fokus dimandikan setiap hari di pagi hari. Mandi, jemur, mandi, jemur, mandi, jemur. Jangan di setting IF-nya dulu, dikenyangkan dulu teman-teman. Karena burung ombyokan ini terkadang ada yang memang sudah makan fur, ada yang sudah makan millet, ada juga yang memang belum mau makan millet atau fur. Jadi mereka full makan extra fooding, yaitu jangkrik atau ulet Hongkong. Jadi di masa penjinakan ini teman-teman, fokuslah untuk menjinakan. Tidak usah men-setting IF-nya teman-teman. Untuk IF-nya kasih aja sekenyangnya gitu di dalam sangkarnya. Dan kuncinya ini, kalau misalkan baru beli burung ombyokan, kalau saya biasanya naruh pakannya itu enggak dicepuk teman-teman.
Jadi setelah burung sampai, saya taruh makannya itu langsung di kandangnya di bawah. Kan biasanya beranjangan ada kipunya tuh. Jadi saya taruh di atas kipu. Misalkan saya kasih ulet Hongkong 10, jangkriknya kecil-kecil misalkan 5, biarin dia milih mau makan apa, yang penting dia kenyang gitu. Itu selama pagi sore ya teman-teman. Jadi poin pertama yang penting ini adalah penjinakan, setelah itu kenyangkan dia. Nah, di saat kita mengenyangkan dia dengan IF juga, kita memperkenalkanlah dia dengan fur dengan juga biji-bijian teman-teman. Nah, itu bisa kita seling, misalkan hari ini kita bisa taruh di kipunya itu sedikit aja, tapi taruhnya jangan diberantakin teman-teman, taruh di satu titik biar dia ngumpul. Jadi suatu saat kita mau membersihkan itu gampang. Jadi misalkan hari ini kita kasih purnya misalkan di pinggir kiri misalkan. Nah, besoknya kita coba di pinggir kanannya kita kasih biji-bijian sambil tetap kita jor IF teman-teman agar dia bisa makan sesuai di habitatnya, makan di bawah gitu. Itu poin yang pertama menurut saya, masalah penjinakan. Setelah memang sudah jinak teman-teman, barulah kita mulai setting untuk menaikkan tingkat birahinya teman-teman. Ini penting banget karena ya mungkin teman-teman juga yang udah pada melihara burung banyak atau pemain burung lama semua pada tahu pasti untuk menggacorkan burung ya kita harus menaikkan tingkat birahinya dia gitu. Karena kalau burung nggak ada birahi ya burung menurut saya nggak akan mau bunyi atau malas bunyi gitu teman-teman. Nah, paham ya teman-teman ya. Jadi poin pertamanya ini penjinakan dulu si burungnya yang dari hasil ombyokan ini. Setelah itu kenyangkan burungnya, lalu perkenalkan ia dengan fur dengan biji-bijian. Itu poin krusial pertama di saat membeli burung ombyokan. Nah, poin kedua, kita mulai men-setting rawatan harian dia setelah burung jinak. Garis bawahi ya teman-teman. Burung disetting setelah burung jinak ya. Oke, poin kedua setelah burung jinak teman-teman. Pertama, saya menaikkan birahinya itu dengan cara menjemurnya teman-teman. Menjemurnya, balik lagi ke video awal yang tadi saya sempat sampaikan bahwa tipikal burung beranjangan ini adalah burung nyaman di suasana panas. Penjemurannya berapa lama? Biasanya saya menjemur burung beranjangan itu sekitar 2 jam paling minim. Kalau memang lagi panas banget, terik banget, biasanya 1,5 jam saya jemur. Kalau misalkan panasnya ya so-so lah gitu, setengah-setengah, kadang nggak terlalu panas gitu, biasanya saya 2 jam sampai 2 jam lebih. Nah, jadi penjemuran itu menurut saya penting banget di burung beranjangan. Lalu, kurangi intensitas mandi, teman-teman. Yang sebelumnya kita kan menjinakkan burung ini dengan mandi setiap hari, setiap pagi. Setelah itu dijemur gitu kan teman-teman. Nah untuk setelah jinak, malah kita kurangin teman-teman intensitas mandinya. Ini penting banget karena kalau misalkan teman-teman masih memandikan dia setiap hari, itu sangat sulit untuk ngejar birahinya. Jadi menurut saya turunkan intensitas mandinya, naikkan intensitas penjemurannya agar birahinya ini didapat oleh beranjangan tersebut teman-teman. Mandinya cukup mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nggak apa-apa teman-teman, insya Allah nggak cabul burung beranjangan itu. Nah, tapi poin mandinya jangan sampai mandi basah kuyup teman-teman. Biasanya kalau saya mandiinnya itu pakai semprotan, tapi yang semprot embun. Jadi saya hanya embun sekitar 2-3 kali semprot embun, yang penting badannya agak basah, biarkan dia mengeringkan sendiri, atau misalkan memang dia mau mandi sendiri, biasanya dia mandi di cepuk minumnya teman-teman. Nah itu poin yang pertama ya setelah penjinakan, yaitu penjemuran. Poin keduanya pemandiannya diturunkan intensitasnya teman-teman ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali nggak masalah. Sampai burung itu benar-benar udah mulai ngeriwik, mulai ngeplong. Biasanya prosesnya nggak lama sih, alhamdulillah saya juga kayaknya sebulanan deh dia udah mulai ngeriwik kasar gitu. Kayaknya nggak nyampe juga sih sebulanan. Tergantung suhu panasnya sih teman-teman. Kalau memang cuacanya lagi panas banget, harusnya sih nggak lama untuk bikin dia ngeriwik. Itu poin kedua teman-teman. Poin ketiganya, IF yang saya gunakan adalah 3 teman-teman. Pertama krotok, kedua jangkrik, ketiganya ulet Hongkong. Poin krusialnya sebenarnya ada di ulet Hongkong dan kroto sih teman-teman.
Jangkrik itu saya nggak pernah kasih burung beranjangan itu lebih dari 2. Jadi burung beranjangan saya itu kalau pagi kena jangkrik 1 yang kecil, ditambah ulet Hongkong 5 ekor, ditambah kroto setengah 1 sendok teh, teman-teman. Nah, ini setiap hari saya berikan. Kalau misalkan IF-nya jangkrik dengan ulet Hongkong, itu saya berikan pagi sore. Jangkrik paginya 1, ulet Hongkongnya 5 pagi sore. Tapi untuk krotonya, saya berikan setiap hari itu 1 sendok teh. Hanya di pagi hari aja. Sampai kapan nih kasih krotonya? Kalau saya sampai dia udah saya ngelihat mulai ngeriwik, udah mulai ngeriwik kasar, saya stop krotonya. Tapi jangkrik dengan ulet Hongkongnya saya tetap diberikan 1,5 teman-teman. Nanti setelah burung gacor, setelah burung udah mau ngeplong-ngeplong, saya tetap memberikan krotonya, tapi intensitasnya saya turunkan jadi seminggu 2 kali teman-teman. Biasanya saya berikan di hari Senin sama di hari Kamis teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Jadi untuk EF-nya jangkrik 1, ulet Hongkongnya 5. Nah, untuk krotonya berikan setiap hari 1 sendok teh di kandangnya. Itu setiap hari sampai burung terdengar ngeriwik atau ngeriwik kasar. Habis itu berhentikan krotonya sampai dia benar-benar mau ngeplong, baru diberikan jangkrik dan ulet Hongkong krotonya seminggu 2 kali, yaitu di hari Senin dan hari Kamis, teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Ini permasalahan dari si IF-nya gitu. Nah, untuk poin ketiganya, masalah pengkerodongan. Saya pribadi kalau beli burung ombyokan, saya jarang main kerodong, teman-teman. Jadi burung ombyokan itu saya malah sering pindah-pindahkan tempat gantungnya. Tujuannya apa? Agar dia cepat beradaptasi di suatu lingkungan tersebut gitu. Contoh misalkan saya hari ini taruh di atas ini. Nah, mungkin setelah 3-4 hari, saya akan pindahkan di pojok kiri misalkan. Tujuannya itu agar melatih mentalnya dia, melatih sistem adaptasi si burung itu, biar cepat teman-teman. Kalau teman-teman burung ombyokan itu main kerodong, rasanya menurut saya agak sulit untuk melatih tingkat adaptasi burung tersebut. Jadi, setiap mungkin dibuka kerodong, burung akan adaptasi, dibuka kerodong burung adaptasi gitu, dan prosesnya menurut saya lebih lama. Jadi poin keempat ini saya bukan jarang sih, hampir nggak pernah untuk main kerodong gitu. Jadi bener-bener full ablak aja gitu. Nah, itu poin keempat. Poin kelima ini masalah pengembunan. Saya itu kalau bangun mungkin jam 4 lewat atau setengah 5-an deh. Setengah 5 lah gitu paling telat. Nah, itu biasanya setengah 5 itu burung udah saya keluarin untuk diangin-anginkan. Sampai jam setengah 6, jam 6. Setelah itu saya pindahkan lagi ke dalam rumah atau ke tempat yang memang nggak langsung kena udara pagi lagi gitu teman-teman. Tetap nggak saya kerodong. Nanti pas muncul matahari di jam 7, jam setengah 8 baru burung saya keluarkan lagi gitu. Nah, saya keluarkan lagi untuk saya jemur sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lebih. Nah, ini poin terpenting masalah penjemuran. Poinnya pentingnya itu apa? Kalau saya masalah penjemuran itu burung beranjangan selalu saya jemur di bawah. Jadi nggak pernah saya gantung. Misalkan saya mau ngejemur, misalkan ada sinar matahari nih dekat gantungan, saya nggak akan jemur di situ, saya taruh di bawah. Tujuannya apa? Untuk melatih mental si burung beranjangan ini gitu, biar nggak kagetan, biar nggak takut orang gitu. Jadi kalau misalkan dia di atas, itu kan sangkar beranjangan biasanya ada tutupnya ya kan di bawah. Biasanya kalau dia kaget dia ngumpet di situ gitu. Jadi dia nggak bakal ngelihat orang tersebut. Nah, jadi saya lebih senang menjemur beranjangan itu ya di bawah gitu. Biarin dia beradaptasi gitu dengan orang sekitar. Kadang saya jemur di tempat keramaian, nggak apa-apa, namanya burung bahan gitu. Kita harus mengenalkan dia dengan situasi halayak ramai gitu. Itu poinnya sih teman-teman untuk merawat beranjangan. Jadi yang pertama, lakukanlah penjinakan. Ini sangat penting.
Bentar teman-teman, maaf, minum dulu. Oke, jadi poin pertamanya adalah penjinakan. Setelah penjinakan, lalu tugas kita adalah menaikkan birahinya. Menaikkan birahinya yang pertama adalah dengan kita jemur, teman-teman. Jemur yang kencang. 1,5 jam sampai 2 jam. Setelah penjemuran, kita turunkan intensitas mandinya. Yang ketiga, kita turunkan si extra foodingnya dari yang tadinya kita jor-joran gitu. Setelah itu kita turunkan jadi jangkrik 1, ulet 5 gitu. Tetap di cepuknya itu kita berikan pakan fur atau pakan biji-bijian, teman-teman. Kalau saya pribadi, pakannya itu saya menggunakan HW premium. Dua-duanya, biji-bijiannya pakai HW, terus furnya juga pakai HW. Nah, untuk jangkriknya 1, ulet Hongkongnya 5, berikan krotos setiap hari. Setelah burung sudah ngeriwi kasar atau sudah mau mulai ngeplong, turunkan intensitas krotonya jadi seminggu 2 kali. Itu poin keempatnya. Poin kelimanya, masalah pengkerodongan. Kalau saya pribadi, saya nggak main kerodong untuk burung-burung bahan. Kecuali memang burungnya itu sudah mulai gacor banget, di malam hari saya akan main kerodong. Dia akan ngelihat indahnya dunia itu di pagi hari aja, teman-teman. Jadi 5 tips ini coba dirutinkan, coba dijalankan. Insya Allah pasti ada perubahan dari burung beranjangannya, karena saya pribadi itu merawat burung bahan beranjangan itu saya ngombyok kurang lebih 2 bulanan saya beli di pasar burung pramuka. Nah sekarang udah mulai yang ngeplong-ngeplong lah teman-teman gitu. Alhamdulillahnya nih burung mungkin saya nggak ngerti apakah dulunya itu ditempelin sama kenari pas ombyokan atau gimana, saya nggak ngerti. Cuma sesekali saya ada dengar dia buang kenarian, teman-teman. Alhamdulillah gitu, hoki lah gitu. Beli burung bahan, udah ada materinya gitu. Jadi poinnya adalah sabar untuk merawat beranjangan, konsisten, dan ingat poin utamanya adalah beranjangan kuat panas. Jangan takut-takut main jemur beranjangan. Turunkan intensitas mandinya. Insya Allah burung beranjangan teman-teman bakal gacor, teman-teman. Mungkin sekian dari saya tips perawatan untuk burung beranjangan ini. Jika ada salah-salah kata, jika ada perbedaan pendapat antara saya dengan perawat burung yang lain, balik lagi saya bercerita hanya pengalaman saya merawat burung beranjangan di atas. Jadi nggak ada niat untuk menggurui harus memakai cara saya atau memakai cara perawat lain gitu, karena tipe burung juga berbeda-beda. Jadi teman-teman lah tugasnya untuk memilah-milih bagaimanakah settingan yang cocok untuk burung beranjangan teman-teman sendiri gitu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.